Assalamualaikum. Baik, bagaimana kabar anak-anak? Sepertinya ruangannya sudah bersih ya. Siap belajar hari ini? Baik, tentu sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, hendaknya ketua kelasnya dipimpin dulu teman-temannya, dipimpin kita untuk berdoa pada hari ini. Silakan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Baik, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita absen dulu ya. Adi Sobri, Hadir Pak. Aldo Petriansyah, Hadir Pak. Taufikur Rahman, Hadir. kemudian yang terakhir Teddy Saputra. Hadir Pak. Oke, baik anak-anak. Tentu sebelum mulai pembelajaran ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kontrak belajar kita. Nah, tentu untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang kondusif dan efisien, ada beberapa hal, ada beberapa aturan yang harus kita taati bersama, yaitu berupa kontrak belajar. Di antaranya, yang pertama itu terkait kehadiran. Kalian tidak boleh telat atau boleh telat maksimal 15 menit. Baik pada jam pertama atau ketika kalian kembali dari keluar main. Nah, itu maksimal 15 menit. Jika lebih dari itu akan ada catatan tersendiri bagi saya, dan ketika kalian melakukan hal yang sama sudah lebih dari 3 kali atau maksimal 3 kali, itu akan saya serahkan ke BK. Paham sampai situ? Paham. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini yang sering-sering bawa makanan di kelas. Jadi kalian tidak boleh makan ketika proses pembelajaran. Kalau minum boleh. Tapi kalau seandainya ada yang ternyata baru datang belum sempat sarapan di rumah, itu boleh izin untuk sarapan. Akan saya berikan waktu izin untuk sarapan di kantin. Kemudian yang selanjutnya terkait penggunaan HP. HP boleh dibawa, tetapi kapan digunakan HP itu boleh digunakan ketika memang ada perintah dari gurunya, yaitu saya memerintahkan kalian memang untuk memfungsikan HP-nya atau menggunakan HP-nya. Kemudian yang selanjutnya, ini berkaitan dengan ucapan, atau di dalam kelas saya tidak ingin dengar ada yang berkata-kata hal yang kurang baik, apalagi sampai menyebut-nyebut nama binatang. Semua yang saya sebutkan itu memiliki catatan tersendiri, dan ingat, yang melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali atau maksimal 3 kali, itu akan berurusan dengan BK, guru BK-nya. Paham ya anak-anak? Oke, itu tadi berkaitan dengan kontrak belajar. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan ini. Apa sih yang ingin kita dapatkan di hari ini? Jadi pada hari ini kalian akan belajar bagaimana membuat sebuah rangkaian ATS, kemudian bagaimana mengoperasikan. Terus setelah kalian membuat rangkaian, kemudian kalian mampu mengoperasikan
mengoperasikan. Kan sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen ATS, kemudian prinsip kerja komponen, kemudian cara menerjemahkan atau cara membaca wiring diagram sebuah ATS. Hari ini kita secara berkelompok akan membuat rangkaian ATS, kemudian mengoperasikannya tentu apabila telah selesai. Jadi demikian itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Tentu sebelum kita memulai kegiatan inti kita yaitu praktik membuat rangkaian ATS, kemudian mengoperasikan ATS, tentu ada beberapa syarat atau prasyarat yang harus kalian pahami sebelum melakukan praktek. Karena tidak mungkin kalian akan menyelesaikan praktek ketika prasyaratnya kalian tidak pahami. Di antaranya yang pertama, tentu kalian harus memahami simbol dari masing-masing komponen. Termasuk kemarin yang sudah kita bahas simbol dari magnetic kontaktor, kemudian simbol kotak NO dan NC, simbol time delay relay dan yang lainnya. Kemudian itu tadi syarat-syarat yang harus kalian kuasai sebelum kita memulai praktek berkait dengan memahami teknik membaca wiring diagram. Ini perlu saya ulangi atau kita langsung praktikum? Baik, kita ulangi sedikit sebelum kita akan melanjutkan dari kegiatan praktikumnya. Jadi saya akan berikan sebuah contoh. Ini sebuah contoh wiring diagram yang sederhana, yang akan kita baca kemudian terjemahkan ke dalam gambar. Perhatikan bagaimana trik kita di dalam membaca sebuah gambar. Yang perlu kalian perhatikan di dalam membaca gambar, yang pertama itu kalian mulai dengan garis pertama, garis yang paling kiri. Dari terminal 1 kita larikan ke input MCB seperti ini. Tentu dengan warna kabel warna merah. Oke, good. Tinggal kalian cari terminal nomor 1. Di situ sudah ada tertulis nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Gimana? Sudah paham? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut kegiatan kita dengan kegiatan prakteknya. Ya, Pak. Pembelajaran kita hari ini telah selesai, di mana kelompok 3 dan kelompok 4 sudah menyelesaikan praktek pembuatan rangkaian ATS, dan kelompok yang lain telah menyelesaikan pengecekan komponen. Jadi sebelum kita mau menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita akan melakukan refleksi dulu. Tentu apa saja yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini dan apa yang kendala yang mungkin juga kita alami dalam proses pembelajaran hari ini. Begitu juga hal-hal apa saja hal baru yang mungkin juga kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang dari kalian yang bisa membantu kira-kira apa saja yang sudah kita dapatkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa bantu, ada yang bisa
kegiatan apa saja yang sudah kita kerjakan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan, coba kita bisa dibantu. Silakan angkat tangan. Ayo Pak. Oke, silakan. Riki. Ya, kami mendapat penjelasan cara merangkai ATS dan selanjutnya kami dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, good. Berikan. Nah, jadi teman kalian Mayudi telah membantu kita memberi jawaban kegiatan hari ini adalah kita diajarkan merangkai ATS, kemudian dibagi kelompok, kemudian kegiatan selanjutnya apa lagi? Mungkin ada yang berpendapat, silakan. Saya Kak. Oke, Mbak Rina, silakan. Setelah kami dibagi menjadi 4 kelompok, kami melakukan pengerjaan alat. Setelah itu melakukan pengerjaan komponen, Iya. lalu merangkai ATS. Oke, baik sekali jawaban dari teman kalian, Mbak Rina. Silakan kita berikan aplaus dulu. Oke, baik, kita sudah melewati 3 pertanyaan refleksi. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, refleksi pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, yaitu apa hal baru yang kalian dapatkan selama pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Saya Pak. Nah, dari mana nih Sarah? Oke, silahkan. Hal baru yang kami dapatkan dari pembelajaran ini adalah dapat membaca wiring diagram. Terus? Kami mampu merangkai ATS sesuai dengan wiring diagram. Oke, baik, good. Oke, 4 pertanyaan sudah kita selesaikan. Jadi selesailah pembelajaran kita hari ini. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita dalam pembelajaran dalam materi PKK ini. Pertemuan selanjutnya kalian akan ujian semester. Jadi berkaitan dengan ujian semesternya, ini tolong dipersiapkan. Di sini saya akan mengambil materi untuk ATS-nya. Jadi apa saja ya yang sudah kita lewati dari awal dalam pembelajaran ATS? Di antaranya yang pertama, kalian sudah belajar prinsip kerja dari ATS, gambaran ATS, prinsip kerjanya, kemudian komponen-komponen ATS, kemudian bagaimana kalian mengecek setiap komponen yang ada di ATS, dan bagaimana prinsip kerja dari setiap komponen yang ada di masing-masing tersebut. Oke, yang selanjutnya kalian telah belajar bagaimana prinsip kerja dari masing-masing komponen. Yang kemudian yang berikutnya kalian harus membedakan antara prinsip kerja komponen dengan prinsip kerja dari rangkaian itu sendiri. Artinya setelah komponen itu dirangkai, seperti apa prinsip kerja sebuah rangkaian yang awalnya memiliki prinsip kerja tersendiri, sehingga dirangkai menjadi satu rangkaian ATS yang tentunya memiliki prinsip kerja baru, yaitu sebagai switching. Dan yang terakhir yang kita dapatkan dari pembelajaran kita adalah bagaimana kalian mampu merangkai sebuah wiring diagram. Bagaimana merangkai sebuah wiring diagram, tentunya dalam hal ini adalah wiring diagram ATS. Jadi demikian itu tadi yang nantinya silakan dipelajari ulang di rumah sebagaimana yang saya bicarakan, yang nantinya akan kita angkat ke dalam soal ujiannya. Nah, untuk visi-visi lebih detailnya nanti akan saya kirimkan ke grup WhatsApp kelasnya, seperti itu. Oke. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Selanjutnya kita akan segera pulang. Namun sebelum kita pulang, tentunya untuk mengambil keberkahan dari apa yang kita lakukan pada hari ini,
Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita untuk berdoa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.